Kenapa Gili buat saya? Karena Gili itu punya pantai yang bagus, punya laut yang bersih dan jernih. Jadi kalau orang ngomong mutiara, pasti mereka ngomong Lombok. Kenapa kulit kerangnya enggak gitu? Eksotisme Lombok bukan hanya pada kuliner yang begitu menggiurkan untuk kita nikmati bersama. Eksotisme Lombok adalah lambang kebangkitan. Nama saya Acok Zani Baso, lahir di Gili Trawangan. Usaha saya bar dan bungalow dan restoran. Udah 13 tahun. Kalau sebelum pandemi ya alhamdulillah ramai sekali. Karena pariwisata kan masih normal dia. Kalau per hari kita hitung average saja, kita punya passbook dari Bali ke sini itu sekitar 14 kurang lebih. Kita hitung 30 lah. Itu di luar kita pakai public boat atau apa itu ya satu hari sekitar 1000-an lah tamu. Kalau dulu sebelumnya sekitar satu malam 30. Kalau di sini dominannya sih dari Eropa deh, Eropa. Akhir-akhir ini, sebelum pandemi itu kebetulan ada direct flight dari Australia ke Lombok. Kalau saya masalah jatuh bangun pariwisata nih ya dari awal bukanya tourism di Gili Trawangan nih ya banyak kendala sih, turun naik juga. Dulu pernah ditutup tahun 90-an, 90-91 kalau tidak salah, kalau tidak saya lupa. Itu juga Gili ditutup, tamu tidak ada, kita mulai lagi. Kerusuhan di Jakarta 98 juga tamunya drop, bangkit lagi, terus bom Bali, WTC, jadinya gempa, yang parah yang inilah. Di Gili Trawangan ini atau sekitar 3 pulau ini kita mempunyai banyak dive spot. Mungkin di situ ada lebih dari 18 dive spot. Siapapun yang suka nyelam dalam, di sini kita punya wreck dive. Di situ juga banyak kayak hewan-hewan laut itu yang banyak kita lihat seperti hiu, penyu, kayak gurita atau ikan pari. Bahkan kadang-kadang kita bisa lihat manta ataupun whale shark. Itu salah satu dive site favorit dive site saya. Dan kedua itu ada namanya Deep Turbo. Di situ stunning coral, masih banyak kehidupan laut, ikan masih di mana dan karangnya masih colorful. Dan di sisi lain juga di sini kita dive site-nya bervariasi untuk beginner, advance ataupun yang recreational dive yang lainnya, kita memiliki banyak tempat. Ini kita ngambil cuti sebentar aja, cuma 2 hari. Kita mau udah kangen laut. Kalau kata orang Jakarta sih vitamin, kan? Sama mau nyoba ngajarin nyelam. Jadi pertama kalinya nyelam di sini, gitu ya. Kenapa Gili buat saya? Karena Gili itu punya pantai yang bagus, punya laut yang
bersih dan jernih, dan juga salah satu destinasi favorit di Indonesia. Ya, spot divingnya bagus karena emang basicnya saya kesini pengen diving aja. Udah lama nggak nyoba nyelam lagi, terus ya udah, kenapa ke Gili ya bagus, nggak ada, coba aja ke sini pasti bagus. Ayo ke Gili Trawangan, di sini aman, kita bantu warga di sini. Cuma nanti ada batasan ya, harus pakai masker, harus maksimum pengunjung tuh di sini berapa. Kalau saya akhirnya memilih sini kan karena hotel ini bisa membuat kita confident kan, kayak meyakinkan kita bahwa mereka ada disinfektan, terus kita diving tadi ngasih disinfektan. Jadi mungkin untuk hotel-hotel lain juga bisa melakukan hal itu gitu. The plan was to come and go and now I'm here. I have my own business, diving accommodation, and I have no plans to change this. So it's my life. Meanwhile, I really like it, and that's why I'm here in Indonesia, and especially Gili Trawangan. It's beautiful. You should come to Gili Trawangan. My hope is that the government will find a solution to open the border, to let the guests in, customers in, tourists in from other countries in a safe way. That local people are safe, but also tourists are safe. There are many options: vaccination, quarantine, tests. I hope the government will find a solution that we can allow people come back to Indonesia, enjoy Gili Trawangan. Jadi di sini kan banyak tradisi-tradisi yang masih kami lakukan. Jadi dulu di sini kan kepercayaan kita di sini kan namanya Watu Telu. Watu Telu itu adalah artinya waktu tiga waktu. Jadi persepsi tentang waktu telu ini sendiri di Pulau Lombok beda-beda. Majunya pariwisata merupakan tantangan bagi kami di Sade karena kami di sini adalah masyarakat tradisional yang ingin mempertahankan Sade tetap eksis di tengah kemajuan global. Kita menerima sesuatu yang modern, tetapi pada saatnya kita harus nggak pakai itu pada saat-saat tertentu. Ya. Sama sekarang misalkan listrik ada masuk ya, tetapi ada acara listriknya dimatiin kan gitu. Ya, jadi kita nggak menolak sesuatu yang modern, jadi masyarakatnya dinamis gitu, tapi tetap konsep kami adalah mempertahankan tradisi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika acara-acara yang sifatnya ritual itu kita harus matiin. Nah, kalau acara misalkan acara roh sedekah, itu acara roh sedekah itu kita langsungkan pada dini hari sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Nah, itu listrik nggak boleh dinyalain di rumah yang kita pakai, dan lampunya pun kita harus pakai lampu dari minyak jarak ya atau minyak kelapa. Jadi nggak boleh nyalain listrik atau nyalain lampu dari minyak tanah misalkan ketika acara itu dilangsungkan. Potensi kerajinan kulit kerang ini masih bagus gitu ya. Dulu kita sempat ekspor ke Amerika, ke Jepang ya. Pasaran pertama itu sebenarnya Eropa, itu yang mulai Belanda, terus Prancis,
Yang kedua itu Jepang, Amerika, sama Cina. Nama saya Efdalius Ruswandi. Saya datang ke Lombok itu tahun 2001. Memulai usaha Lamops ini dengan titik fokus utamanya kerajinan kulit kerang mutiara gitu. Dari Jakarta kita datang ke Lombok ini untuk pendekatan bahan baku. Karena Pulau Lombok ini terkenal dengan mutiara gitu. Limbahnya banyak sekali di Lombok ini. Ambisi kami yang utama itu adalah mengangkat kulit kerang itu bisa setara dengan kerajinan yang lain gitu kan. Jadi kalau orang ngomong mutiara pasti mereka ngomong Lombok. Kenapa kulit kerangnya enggak gitu? Padahal secara alam itu ya kulit kerang itu juga sebetulnya mutiara dalam bentuk lempengan ya kan. Materialnya sama ya kan. Hanya kalau mutiara itu dihasilkan di gonatnya, sedangkan yang lempengan itu sama bahan materialnya sama dari nakre. Nakre itu air liurnya siput. Potensi kerajinan kulit kerang ini masih bagus gitu ya. Dulu kita sempat ekspor ke Amerika, ke Jepang ya, beberapa kali ke Belanda. Ibu sempat juga ke pameran di Dubai gitu ya. Permintaan dalam negeri itu masih bagus sampai sekarang masih bagus. Malah waktu pandemik ini juga masih tetap sih bayar-bayar potensial kita ya kan, bayar-bayar yang biasa ambil dari kita masih tetap jalan gitu ya. Kami sudah mengantongi beberapa penghargaan nasional gitu. Sampai yang terakhir itu IGDS 2020, The Best 20 ya. Itu kompetisi untuk desain-desain produk. Kalau untuk kerajinan sih rata-rata kisaran harga kita itu antara 1 sampai 4 jutaan gitu. Tergantung dari kerumitan pengerjaannya. Per bulan ya sekitar 30-40 jutaan ya per bulan. Ya imbang lah untuk gaji orang, material. Kalau tenaga kerja kami ambil dari sekitar rumah kami. Ini anak-anak dari nelayan. Desa Tegal ini adalah kampung nelayan. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngelaut, kesian juga gitu. Untuk desain sendiri sebetulnya Lamops selalu menerapkan tema per satu session itu. Misalnya untuk tahun ini kita menetapkan temanya adalah kupu-kupu gitu. Jadi khusus tahun ini kita selalu produk yang ada kupu-kupunya. Tahun depan kita ganti lagi misalnya capung atau bunga atau apa gitu. Kadang-kadang aneh-aneh lah permintaannya, kadang-kadang jepitan rambut atau tusuk konde gitu ya. Lebih detail, lebih efisien menggunakan material, ya kan. Sampai ke bagian-bagian bonggol apa segala itu bisa digarap dengan bagus. Sebetulnya pengembangan kerajinan ini juga dapat menghidupi masyarakat sekitar, membawa nama baik daerah, mendatangkan income yang bagus juga untuk daerah, terutama masyarakat di sekitar kerajinan itu berada gitu. Membawa nama baik Indonesia juga misalnya seperti itu. Harapan kita sih seperti itu.
Perkenalkan, nama saya lengkapnya itu Agus Hartadi, sering dipanggil Agus gitu. Kalau saya menggeluti usaha membuat kelompok pengrajin ini dari tahun 2017. Mengangkat kerajinan-kerajinan dasar itu awal itu untuk kita bagaimana supaya pemasarannya sampai mendunia gitu. Pasaran pertama itu sebenarnya Eropa, itu yang mulai Belanda, terus Prancis. Yang kedua itu Jepang, Amerika, sama Cina. Dia ada beda-beda kebutuhan gitu. Nah, yang Australia ada juga, tapi dia modelnya biasanya keranjang. Sesuai dengan pesanan. Misalkan karena saya anggota kelompoknya itu 120, kalau misalkan pesanannya itu 120 biji, ya udah 120 dipanggil, kalau 50 dipanggil. Nah, kita secara bergiliran dari per orang itu. Jadi tidak itu aja yang pesan, tapi ya sama-sama dapat lah semuanya. Pengrajin itu dia dasarnya seperti ini, mentah ini. Nanti untuk satu tas seperti ini, yang mengerjakan kalau kita hitung sampai 3-4 orang. Pertama ini dari pengrajin utama yang rumah. Nah, nanti ada yang pasang tali. Nah, ini yang kedua. Nah, pasang tali terus pasang semuanya biar anu. Nah, yang terakhir itu di tali kain, pasang kain, jahit. Nah, jahit. Nah, setelah dia dijahit baru yang ke finishing. Mudah-mudahan ya ke depannya itu untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kayak di hotel atau apa untuk kemasan, ya pakailah produk kami, karena produk kami itu pertama ya dari segi harga lebih murah dari kotak maupun ketak maupun rotan. Kedua, kita mengolahnya di sini dia lebih murah harganya memang. Terus lebih fleksibel. Nah, terus lebih aman untuk lingkungan, karena kita tidak melanggar aturan kayak ngambil rotan kan masih ada aturannya. Kalau bambu enggak, semakin sering bambu itu diambil semakin bagus. Eksotisme Lombok adalah lambang kebangkitan, bahwa ternyata kita mampu. UKM-UKM kita mampu menciptakan sesuatu yang selama ini kita tidak hayalkan sebelumnya. Yang selama ini saya ikut KKI itu selalu ada progres peningkatan penjualan. Eksotisme Lombok bukan hanya pada kuliner yang begitu menggiurkan untuk kita nikmati bersama. Eksotisme Lombok adalah lambang kebangkitan, bahwa ternyata kita mampu. UKM-UKM kita mampu menciptakan sesuatu yang selama ini kita tidak hayalkan sebelumnya. Oleh karena itu terima kasih semua Bu Artiah atas bantuannya, sehingga OJK Bank Indonesia mampu berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi di NTB yang kita inginkan. Karya Kreatif Indonesia tahun 2021 ini merupakan event yang sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ya, event tahunan. Namun untuk tahun 2021 ini, Karya Kreatif Indonesia lebih spesial karena berbarengan dengan gerakan nasional yang gaungnya kita rasakan sangat besar, yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia saja.
karena karya yang disajikan di sana adalah karya-karya pilihan yang sudah melalui proses seleksi, ya, ada proses kurasi ya di dalamnya, sehingga hanya produk unggulan lah yang bisa masuk ke dalam pasar di Karya Kreatif Indonesia. Dari 50 produk UMKM dari Provinsi NTB yang terlibat di dalam KKI ini, ada 3 jenis komoditas di dalamnya. Yang pertama adalah komoditas fashion, kemudian yang kedua adalah kriya, kerajinan, dan yang ketiga adalah makanan minuman olahan. Dan ini semua sudah juga melalui proses kurasi, ada e-katalognya, sehingga sangat mudah diakses, sangat mudah untuk dilihat, sangat mudah untuk dibelanjakan. Jadi memang era virtual ini ternyata juga membawa kemajuan, membawa suatu wawasan baru untuk kita, yang kata kuncinya adalah selalu ada hikmah di balik setiap musibah. Jadi tantangan itu harus selalu ada, dan tantangan itu menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk mampu melewatinya dengan baik. Pelaku-pelaku UMKM semakin menyadari di tengah pandemi COVID-19 ini, transaksi kris juga menjadi sangat membantu di dalamnya, karena transaksi bisa dilakukan, bahkan kini kris kita mengenal kris tanpa tatap muka. Kontekstual bertransaksi ke depan di era digital akan seperti itu. Dia akan semakin efisien, dan dia juga akan semakin luas, dan yang paling penting, sistem pembayaran pun menjadi lebih mudah dan lebih aman, terpercaya di dalamnya, karena ada keterlibatan bank sentral, bank komersial, dan pelaku jasa pembayaran lain-lainnya. Di Kembang Karangdaya terkenal dengan tenun ikat yang sudah diwariskan dari nenek moyang zaman dulu, yang memiliki filosofinya. Tiap motif yang ada di tenun, darinya laku tenun memiliki filosofi yang digunakan oleh masyarakat, baik untuk pernikahan, budaya, pesta, untuk kerja, untuk tenun kantor. Pokoknya dari semua ini memiliki ciri khas yang berbeda. Saya pandemi benar keuangan atau penjualan benar-benar drop, tapi berkat adanya Bank Indonesia selalu mensupport dan selalu memberi kreasi-kreasi untuk tetap bertahan di saat pandemi seperti saat ini. Alhamdulillah semenjak saya dibina, banyak pencapaian yang saya dapatkan, banyak ilmu. Tentunya untuk diri saya sendiri pribadi, untuk masyarakat khususnya yang ada di Kembang Karang, saya bisa membantu. Jadi ke depannya saya sampaikan kepada Bank Indonesia untuk tetap mensupport UMKM yang ada di NTB khususnya, untuk tetap bersinergi dan tetap bekerja dan dibantu untuk pemasarannya. Terima kasih Bank Indonesia. Selama ini saya ikut KKI itu selalu ada progres peningkatan penjualan. Seperti divertasi produk, dulu saya hanya jual biji. Semenjak itu ada banyak permintaan untuk bubuk. Akhirnya kita memproduksi bubuk juga. Selama pandemi terutama ini kita dapat istilahnya dari BI juga masukan-masukan, banyak program untuk peningkatan gitu. Jadi lumayan besar pengaruhnya, bahkan peningkatan produksi saya walaupun pandemi itu tidak menurun gitu.
mengangkat brand lokal juga. Kita memproduksi kopi saset juga, ini dalam sedang proses persiapan. Itu kita mau mencoba menjual kopi saset instan. Siapa tahu dengan ini lebih mengangkat lagi, karena kalau kita hitung dengan 1% penduduk NTB saja itu bisa menyerap kopi petani itu sekitar 1 ton per hari, 30 ton per bulan, 360 ton per tahun, jauh lebih besar dari nilai ekspor hanya dengan menjual kopi saja. Makanya saya bilang ini kok pasar yang sangat bagus dan bahkan sangat mengangkat untuk petani. Kita harus yakini pandemi COVID-19 ini tidak harus menyurutkan semangat kita untuk meningkatkan inovasi dan memperbaiki kualitas produk-produk yang memang bisa kita hasilkan. Nah, bagaimana memotivasi UMKM kita ini untuk terus bergerak, untuk terus mau berinovasi, ini juga menjadi bagian penting di dalamnya. UMKM ini sendiri yang memang menjadi dasar fondasi dari sektor ekonomi fundamental kita ini menjadi semakin baik, tetap kokoh dan mampu survive, artinya mampu bertahan di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini. Insya Allah, dan saya yakin dengan kerja bersama-sama kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik.